Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa Teknik Informatika, peserta mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, kelas TI1A maupun TA1B, 1 atau 2. Sekarang kita akan memasuki minggu ke-10 mata kuliah RPL ini, dan sebagai informasi bahwa minggu ke-10 ini merupakan minggu terakhir buat kalian sebelum nanti akan libur Idul Fitri. Oke, jadi minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar setelah nanti dipotong dengan libur Idul Fitri. Oke, semangat, tetap semangat. Ini minggu terakhir kalian sebelum kalian liburan. Oke, jadi materi saat ini adalah terusan dari materi kita sebelumnya. Materinya mengalir dari awal kita perencanaan sampai sekarang kita masuk ke software implementation. Masih ingat? Implementation itu apa aja, dan testing. Ya, implementation di sini difokuskan ke codingnya ya. Oke, apa saja isi materinya? Sebelumnya kita review dulu materi yang telah kita pelajari. Jadi, di minggu ke-9 kita telah belajar mengenai PM Concept, Project Management Concept. Kenapa penting belajar project management? Karena semuanya harus di manajemen. Pembuatan perangkat lunak pun harus ada manajemennya. Jadi, kemarin 2 minggu terakhir kita bahas sedikit mengenai PM Concept. Oke, kemarin kita belajar mengenai Project Management Triangle. Ada time, cost, scope, dan di atas dari segala itu adalah quality yang ingin dicapai. Ingin penjelasan lebih lanjut, buka video yang sebelumnya. Oke, kemudian kita juga mereview Object Oriented Analysis Design. Kita juga telah melihat sampai saat ini beberapa diagram yang telah kita hasilkan. Kemudian ditambah lagi mengenai UCD, Use Case Description. Ini adalah penjembatan antara diagram use case yang kalian buat dengan activity diagram. Jadi setiap use case yang kalian kembangkan harus ada use case description-nya. Dan nanti saya akan lihat hasil UCD yang rekan-rekan telah buat sebagai tugas minggu lalu. Kemudian ada bonus materi kemarin, kita membahas mengenai analisis permasalahan menggunakan Ishikawa atau fishbone diagram. Oke, dan ini juga kalian diminta praktik dan memasukkan ke dokumen SRS kalian, System Requirement Specification. Jadi diharapkan kalian belajar melalui praktik. Kalian benar-benar mengalami bagaimana membuat SRS, kemudian mengimplementasikannya dalam project, dan semuanya itu dirangkum dalam aktivitas link and match kalian. Oke, itu review materi yang sebelumnya. Ada pertanyaan-pertanyaan sudah dibahas di forum diskusi. Kalaupun nanti ada pertanyaan lagi, silakan tanyakan di forum diskusi materi hari ini. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Rencananya kita akan membahas mengenai Object Oriented Implementation. Yang telah kita pelajari kemarin, analisis desain dari Object Oriented. Bagaimana dengan implementasinya? Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai design pattern. Apa itu design pattern? Kemudian kita akan mempelajari mengenai isu-isu yang ada yang terjadi saat proses implementasi perangkat lunak. Kemudian kita akan bahas mengenai pengembangan open source development. Ya. Kemudian terakhir kita akan masuk ke software testingnya sendiri mengenai development testing, user testing. Oke, langsung saja. Saya kasih kalian diagram ini. Object Oriented Implementation, seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya semuanya mengalir seperti materi kita, semuanya nyambung. Ketika kalian sudah berhasil membuat kelas diagram dari UML kalian, dari permasalahan kalian, sudah ada kelas diagram, itu semuanya bisa langsung diimplementasikan ke dalam codingan. Ada perangkat lunak yang bisa langsung translate dari kelas diagram yang kalian bikin
jadi codingan, ataupun sebaliknya, dari codingan jadi diagramnya gitu kan. Tapi yang penting, yang harus kalian ketahui adalah pemahaman kalian harus ada terlebih dahulu. Jadi, nyambungnya kemana? Ini gambar saya ambil dari jurnal ya. Jurnal ini memperlihatkan atau membahas mengenai keterhubungan antara UML yang dibuat dengan coding kalian. Misalnya kita ambil satu contoh. Ada contoh kelas node diagram. Kelas node diagram ini menjadi satu kelas. Lihat, satu kelas besar. Kita lihat tanda panahnya. Ternyata kelas node diagram ini anaknya node diagram. Ini tanda panahnya apa? Tanda panahnya aggregation. Agregat ya. Agregat atau extends, inheritance. Itulah makanya kenapa kalian belajar dulu materi PBO di semester 3. Dan semua materi yang disusun di perkuliahan itu ada kaitannya. Kemudian nanti lihat di sini, atributnya yang kalian bikin itu langsung bisa jadi atribut untuk kelas decodingnya. Kemudian operasinya, lihat metodenya juga bisa kalian langsung jadikan metodenya. Tapi masih kosongan. Isinya tetap harus kalian rancang sendiri. Dan lihat betapa mudahnya kalau ini bisa dikembangkan. Betapa banyak waktu yang bisa dihemat gitu kan. Ketika dari kelas diagram langsung bisa di-generate source code-nya. Jadi apa yang kalian kerjakan dari awal itu tidak sia-sia gitu kan. Dan pasti akan ada keseragaman antara desain dan implementasi source code-nya. Oke, jadi untuk kalian ketahui bahwa ada aplikasi maupun pemahaman terkait integrasi antara UML yang kalian buat dengan source code. Itu semuanya saling terhubung. Oke, jika ada pertanyaan, dicatat dulu, nanti tanyakan di forum diskusi. Oke, kemudian kita masuk ke design pattern. Apa ini design pattern? Design pattern ini sebenarnya bahasa Indonesianya pola desain. Mengerucut ke software, berarti software design pattern gitu kan. Jadi dia mempelajari pola-pola dalam mendesain codingan. Dan ini merupakan tahapan lebih tinggi dari object oriented. Oke, kalian disebut paham OOP ketika kalian belajar OOP, tapi kalian bisa dibilang master dari OOP, master dari perkodingan OOP kalau kalian telah menguasai design pattern. Gitu. Jadi, design pattern ini khusus untuk OOP ya. Oke, oleh Christopher Alexander, kemudian dikembangkan lagi, ada lagi namanya Gang of Four, Gamma, dia mengeluarkan, dan teman-temannya, saya lupa namanya siapa saja, dia juga mengembangkan teori mengenai design pattern, dan design pattern ini menjadi salah satu mata kuliah peminatan di kampus kita. Nanti kalian di semester 6, kalau tertarik untuk mempelajari mengenai design pattern, bisa mengambil mata kuliahnya. Jadi, dari mata kuliah ini nanti, kalian akan mempelajari bagaimana sih pola desain perangkat lunak yang efektif, yang telah dikembangkan oleh orang-orang terdahulu. Jadi, kalian hanya belajar dari pengalaman mereka. Jadi nggak usah pusing lagi mikirin solusi yang baru seperti apa. Loh, kalau misalnya solusi yang lama itu bisa solving masalah kalian, kenapa tidak kalian mempelajari desain yang lama tersebut? Gitu. Oke, itu sedikit mengenai desain pattern. Oke, jadi desain pattern itu nanti ada creational pattern, pola pembentukan penciptaan, structural pattern, behavioral pattern, dan concurrency pattern. Creational berarti bagaimana pola ketika kalian ingin menciptakan suatu objek. Struktural berarti bagaimana
kalian akan membangun kelas kalian. Keterhubungan antara kelas yang lain seperti apa. Behavioral lebih ke metode-metodenya nanti seperti apa sikapnya gitu. Konkurensi bagaimana sharing resource di antara objek. Oke, jadi ada 4 itu adalah pola desain yang dipelajari. Ini scope-nya, jadi ada tipe-tipe nama metodenya. Kalian sudah paham misalnya metode singleton misalnya gitu kan. Itu adalah bahasan-bahasan master perkodingan di dunia OOP gitu. Jadi ini bagaimana kalian membuat coding istilahnya terstruktur, membuat coding secara cantik gitu. Ada pola yang kalian bikin. Jadi bukan hanya mengetikkan source code ke GUI. Oke. Jadi banyak ya metodenya. Oke. Iya. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf ada anak saya tadi. Oke, sekarang lanjut lagi. Ini desain pattern. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Adalah isu-isu atau hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan implementasi perangkat lunak kalian. Jadi ketika kalian ngoding nih, apa yang harus kalian perhatiin? Apakah tinggal ngoding, dilepas, selesaikan, no error? Enggak. 3 hal ini harus diperhatikan apapun software yang kalian kerjakan. Pertama, reuse. Reuse berarti source code yang kalian buat itu bisa dimanfaatkan lagi. Kebayang nggak betapa efektif dan efisiennya kalau software yang kalian bikin sekali bisa digunakan berkali-kali tanpa kalian harus ngoding lagi. Contoh, di perusahaan saya dulu, perbankan, bayangkan bisnis perbankan, dia menerima pembayaran dari setiap organisasi yang kerjasama dengan dia. Pembayaran, tipe-tipenya sama. Mereka akan melakukan inquiry, namanya request dulu, berapa yang harus mereka bayar kan. Kemudian bank mengembalikan respon, kamu harus bayar segini gitu kan. Nanti dia lakukan payment baru. Kemudian kita kasih respon lagi payment berhasil. Kalau misalnya payment nggak berhasil ada namanya reversal dan lain-lain sebagainya. Intinya sama. Prosesnya sama pada setiap institusi. Apa yang terjadi? Apakah bank itu harus bikin program yang berbeda untuk setiap organisasi? Tidak. Jadi kalau kalian sudah menerapkan reuse method, kalian akan bikin program itu segeneral mungkin. Segeneral mungkin akan mencakup apa-apa saja hal general yang bisa digunakan oleh institusi yang lain. Misalnya untuk payment tadi, core-nya sudah kalian simpan dulu. Jadi nggak mungkin diotak-atik lagi nih. Tapi parameternya bisa berubah. Betul tidak? Institusi misalnya seperti organisasi institusi pendidikan misalnya. Institusi pendidikan mungkin beda-beda field-nya. Mungkin field-nya dia butuh nama mahasiswa untuk pembayaran SPP gitu kan. Field-nya beda. Itu disediakan parameter yang bisa diubah-ubah gitu. Jadi yang diubah-ubah adalah parameternya saja. Tapi source code-nya tetap tidak usah diutik-utik. Kita gunakan prinsip reuse di situ. Beda lagi untuk institusi asuransi misalnya. Pembayaran melalui bank. Asuransi mungkin dia butuh field-nya iuran keberapa ini gitu kan. Atau cicilan keberapa kalau misalnya mau bayar cicilan gitu. Nah, itu konsep reuse. Jadi sebisa mungkin bikin pola aplikasi kalian itu segeneral mungkin dan bisa dimanfaatkan berkali-kali. Kemudian configuration management. Ini juga penting banget. Configuration management berarti bayangkan versi
coding kalian. Gitu kan. Untuk lebih mudahnya misalnya kalian ada tugas deh. Kalian ada tugas bikin tulis dokumen deh, dokumen SRS kemarin. Kalian ada berlima. Setiap orang dalam anggota kelompok kalian harus berkontribusi mengerjakan dokumen SRS itu. Kalian saling sharing di WhatsApp misalnya. Ini aku udah ngerjain, kasih ke WhatsApp. Tiba-tiba ternyata ada yang ketimpa. Versi yang terbaru ketimpa gitu kan. Nggak diambil versi yang terbaru. Ada misalnya si Amir ngerjain versi yang terakhir sebelum yang terbaru. Yang ngerjain misalnya si Alif protes dong. Aku udah bikin nih yang bagian bab 3 misalnya. Kok yang sekarang bab 3-nya hilang misalnya. Nah, itu contoh sederhana configuration management di sistem yang sederhana juga. Misalnya Microsoft Word, tugas kalian. Bayangkan kalau misalnya itu source code. Source code di suatu perusahaan yang ngerjain bukan kalian seorang. Yang ngerjain itu banyak developer. Jadi harus ada configuration management. Nanti saya sediakan contohnya. Ada software yang bisa mendukung configuration management. Kemudian yang perlu lagi kalian perhatikan adalah host target development. Kalian harus paham bahwa ketika kalian mengerjakan project itu, yang nanti menggunakan itu orang lain. Ya. Orang lain, lingkungan komputernya mungkin berbeda dengan kalian. Jadi kalian harus memperhatikan kira-kira kalau dia pakai OS-nya ini kompatibel nggak? Kalau misalnya dia pakai laptopnya ini kompatibel nggak? Gitu. Kalau dia misalnya pakai HP bukanya, bisa nggak kebuka? Jadi bayangkan host target development. Oke, jadi 3 hal ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika implementasi dilakukan. Oke, sekarang kita menuju contoh configuration management yang saya bilang tadi. Kalau misalnya source code itu bukan kalian sendiri yang mengerjakan. Ada namanya, cukup tahu kalian, ada namanya subversion control, SVN. Ini juga menjadi salah satu requirement. Saya pernah iseng-iseng cari lowongan kerja misalnya di perusahaan. Dia kasih persyaratan menguasai subversion control, tortoise SVN misalnya kayak gitu. Nah, paling nggak kalian paham SVN itu apa. Jadi, source code kalian itu akan terlacak. Jadi, kalian install aplikasi SVN-nya. Nanti dimasukkan ke folder SVN-nya. Apa-apa saja yang di dalam source yang ada di dalam SVN tersebut nanti akan kelihatan. Oh, ini udah terintegrasi gitu kan. Dan semua file yang dimasukkan ke subversion ini bisa diakses oleh orang yang juga mengaksesnya. Jadi bayangkan seperti cloud juga kalau kalian mau ngebayangin G Drive kalian gitu. Ada source di situ. Nah, bedanya dengan G Drive apa nih, Bu? Bedanya kalian bisa lihat, bisa kontrol mana file yang barusan berubah oleh kalian gitu kan. Nanti ada tandanya silang kalau misalnya belum di-upload ke SVN-nya. Dan menarik lagi yang membedakan dengan G Drive biasa, kalian bisa membandingin source code kalian itu berubahnya di mana nih versi terbaru sama versi yang lama. Jadi bisa terkontrol source code kalian. Nah, jadi ini fungsinya configuration management. Contohnya subversion control. Oke, jadi ini adalah skill, ya soft skill lah. Hanya pengetahuan. Ya, kita nggak coba. Kalau kalian mau coba, kalian cari sendiri. Jadi saya hanya bertugas untuk bertanggung jawab untuk ya soft knowledge kepada kalian. Kasih tahu informasi aja. Ada loh aplikasi yang mendukung untuk configuration management. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke open source development. Apalagi itu? Jadi,
itu adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana kode sumber sistem perangkat lunak dibagikan sukarelawan. Jadi ada komunitas dari pengembangan open source development ini. Jadi kayak Java gitu kan, kayak MySQL, Eclipse IDE, Ubuntu, Linux itu kalau misalnya ada pengembangan di aplikasi-aplikasi itu, ada komunitas yang akan membantu open source di internet. Bahkan ada industri komputer seperti IBM dan Oracle juga mendukung open source development. Nah, tapi sekarang ada isunya. Ketika perusahaan kalian ingin menggunakan open source development, perhatikan dua hal. Pertama, produk dan pendekatannya. Sekarang kita produk dulu nih. Produk kalian yang ingin dikembangkan, apakah harus menggunakan komponen open source? Kalian lihat dulu produknya. Misalnya tadi, contoh di saya perusahaan sebelumnya perbankan tadi. Untuk pembayaran dengan pihak ketiga, saya kembangin pakai open source. Apakah aman? Enggak mungkin. Untuk perbankan memberikan akses pengembangan berupa open source application untuk fungsi payment yang kritikal buat mereka gitu. Jadi, lihat dulu produknya apakah harus menggunakan komponen open source. Kemudian pendekatannya. Apakah untuk pendekatan aplikasi itu untuk pengembangannya menggunakan pendekatan open source apakah akan lebih mudah untuk dikembangkan? Misal untuk sistem absensi menggunakan open source, nggak masalah dong. Absensi juga nggak terlalu itu banget kan, urgent banget gitu kan. Nah, kemudian kalian lihat apakah pendekatannya itu akan didukung oleh komunitas open source. Apakah banyak yang komunitas di luar mengembangkan sistem tersebut gitu. Kalau misalnya banyak, oke. Akan sangat hemat gitu loh. Kalian ngembangin mudah, sudah ada versi terbarunya, dan aman-aman saja aplikasinya, tidak akan bersifat merugikan secara kritis, it's okay. Silakan kembangkan menggunakan open source development. Oke, kira-kira itu untuk implementation. Dan kita akan masuk ke sistem testing sekarang. Kalau ada pertanyaan, dicatat, nanyakan ke forum diskusi. Nah, sekarang kita masuk ke software testing. Pengujian perangkat lunak. Sebenarnya kalian itu melakukan apa sih di pengujian perangkat lunak? Hanya dua. Hanya dua, dalam tanda kutip ya. Intinya kalian itu mendemonstrasikan kepada developer dan customer bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratannya. Wah, ini nih. Jadi kadang-kadang tester itu musuhan sama developer gitu ya. Developer yang bikin susah-susah, tester tinggal nyari kesalahan gitu kan. Ini salah loh, nggak sesuai. Tapi seperti itu memang seyogianya tester dilakukan. Jadi yang ngetes harus orang beda dari developer. Jangan sampai developer juga menjadi tester, end testernya ya. Nggak sehat. Oke. Saat Anda menguji perangkat lunak, Anda menjalankan program menggunakan data buatan. Ya, dummy ya, data dummy. Kemudian Anda memeriksa hasil pengujian, mencari kesalahan, anomali, atau informasi tentang atribut non-functional program. Jadi mungkin saja ketika kalian ngetes baru ketahuan tuh, oh ternyata ada nih kebutuhan non-functional programnya gitu. Kalau nggak pakai ini, nggak jalan. Ya misalnya tadi, ada host target development misalnya. Ketika dijalankan di developernya bisa. Ketika tester yang jalanin nggak bisa, oh kurang konfigurasinya. Kamu juga harus, misalnya config-nya, PHP-nya harus diubah. PHP.ini-nya harus diubah misalnya. Di saya nggak bisa nih. Gitu. Dan otomatis nanti ke user,
php.ini-nya juga diubah semua gitu. Nah, itu nanti non-functional program ya. Bukan fungsi dari program tersebut, tapi ketahuan pas tester. Oke, kemudian juga setelah kalian mendemonstrasikan, kalian menemukan input atau urutan input gitu. Jadi apa saja nih yang diinputin? Kalian ngelis. Urutannya seperti apa? Nah, nanti ini bisa kalian masukkan ke manual guide. Ya, akan ada manual guide sesuai dengan inputan dari atau masukan dari tester. Nah, kira-kira seperti itu. Ada 2 ini yang kalian kerjain. Kemudian, ini tahapan software testing. Yang pertama, tentu saja yang mengembangkan itu developer harus ada development test dulu. Development test itu nama lainnya apa? Ada namanya System Integration Testing, SIT gitu ya. Apa saja komponennya yang dites? Ada unit testing, ada komponen testing, ada system testing, macam-macam. Diuji oleh pengembang atau developer. Lihat di sini saya kasih garis hitam. Secara teori, di buku yang saya ambil itu, dia menuliskan yang menguji nanti developer sama desainer. Tapi secara praktek itu nggak mungkin banget desainer mau ikut bantu. Kalau desainernya orang beda ya. Kecuali desainernya itu developer desain sendiri gitu. Ya ngapain dia ngikut bantu? Dia udah ngedesain capek-capek dia ngetes juga gitu kan. Nggak. Makanya tanggung jawab untuk development test ini biasanya di developer sendiri. Akan ada rasa aware dari developer ketika dia mau merilis atau mau mendeliver source-nya ke pihak lain. Jadi dia mastiin dulu nih, aku nggak ngelempar bug loh di aplikasi yang aku kirim ini gitu. Oke, ini SIT. Kemudian ada release testing. Nah, release testing ini ada tim terpisah yang menguji. Terpisah dari developernya. Kalau di perusahaan dulu ada unit namanya QAS, Quality Assurance gitu kan. Dia yang menguji seluruhnya aplikasi yang dikembangkan oleh developer. Jadi semua yang dikembangkan developer yang ngetesnya beda. Oke, yang ujinya adalah tester. Nanti dia ngeluarin nih. Nah, bentar. SIT nanti juga harus ada dokumentasinya. Dokumentasi ini nanti dikirim ke beserta source ke pihak tester. Nah, tester nanti dia melakukan release testing. Dia lakukan tes lagi secara komprehensif. Apa aja sih yang dites sebenarnya, Bu? Ya sebenarnya yang tadi, yang do to think tadi. Dia mendemonstrasikan inputnya apa, outputnya apa, prosesnya seperti apa, apakah sesuai nanti ketika dilihat oleh user, gitu kan. Ya bayangkan saja kalian ngetes aplikasi Ellen lah misalnya. Kalian sering pakai Ellen kan. Sebelum kalian pegang Ellen, itu dites dulu sama BTSI misalnya yang ngembangin Ellen. Jadi ngelihat dulu kalau misalnya mau login, tampilannya seperti ini gitu. Lognya dilihat, apakah sesuai, ada error nggak apa C-nya dan lain-lain. Itu benar-benar mendemonstrasikan. Nah nanti itu dibuat dokumennya sebagai bukti oleh developer bahwa bener loh pas aku nguji nggak ada error. Ada dokumentasinya. Nah ternyata kalau misalnya dites sama tim testernya error dan dia mastiin ke dokumentasi SIT-nya nggak error, bisa jadi ada konfigurasi yang kurang di tester region-nya. Oke, kemudian yang terakhir ada namanya user testing. Istilahnya user acceptance test atau UAT. Nah, di sini yang ngetes customer tentu saja didampingin sama tester juga. Jadi tester bilang aku udah ngetes nih, udah sesuai dengan requirement-mu nih. Bilang. Yang ngetes requirement-nya tester. Customer diajak untuk melihat demonya. Kira-kira seperti itu tahapan software testing. Nah, ini bonus contoh unit test. Jadi ketika melakukan unit test, jadi unit test itu bagian dari development test ya. Ini kalau misalnya benar-benar developernya rajin ya, karena ya saya dulu sebagai developer pun tidak
tidak pernah melakukan unit testing sampai sedetail source code seperti ini. Paling inputnya apa, outputnya apa. Itu namanya black box testing. Jadi input sama output saja, black box, nggak kelihatan. Isi source code-nya apa tuh nggak kelihatan, makanya dibilang black box. Beda sama testing white box gitu kan, kelihatan kalau white isinya apa. Nah ini salah satunya, contohnya diperlihatkan nih codingannya. Oh tesnya ada yang error apa enggak gitu. Dan ada aplikasinya. Ini contohnya pakai aplikasi NetBeans, library-nya PHP testing kalau nggak salah. Saya dapatnya dari sini. Jadi kira-kira seperti itu materi kita, implementasi dan software testing. Saya harap kalian bisa mengembangkan proyek-proyek link and match kalian dengan baik dan benar. Udah tahap implementasi seharusnya. Dan untuk testing nanti mungkin akan ada tugas dari saya, tapi nanti ketika kalian sudah mengembangkan aplikasi yang ditugaskan kepada kalian. Oke, akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa, dan selamat Idul Fitri juga nanti bagi siapa yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.